Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miranda Firkaludi sebagai pemimpin kelompok. Langsung saja saya akan perkenalkan anggota-anggota saya, yaitu langsung saya dari. Perkenalkan, nama saya Sarah Lauren, kelas 3 SMA. Perkenalkan, nama saya Ibasa Ferry Siregar, saya dari kelas 3 SMA. Perkenalkan, nama saya Leonard Jasmin, saya kelas 2 SMA. Perkenalkan, nama saya Nuraini, saya kelas 3 SMA. Perkenalkan, nama saya Samuel Sibuan, saya kelas 11 SMA. Perkenalkan, nama saya Gerhard Georgia Martin Sibarani, saya kelas 3 SMA. Perkenalkan, nama saya Sawan Najula, saya kelas 3 SMA. Sebelum lanjut ke berikutnya, ada baiknya kita mengetahui apa sih KKP itu, apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya. Sebelum kita bahas sampai situ ya, kita jelaskan apa arti dari KKP itu. Beberapa kayak para ahli menjelaskan, tapi kita milih salah satunya, yaitu tentang Prayitno tahun 1995 menyatakan bahwa konseling kelompok adalah kegiatan dalam kelompok yang dilakukan melalui interaksi sosial yang dinamis di antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk membahas masalah yang dialami anggota kelompoknya, untuk kemudian menemukan alternatif pemecahan masalah yang dialaminya, serta pelaksanaan layanan konseling ini sangat ditekankan asas kerahasiaan yang diharuskan dipegang teguh oleh konselor dan anggota-anggotanya. Setelah kita mengetahui pengertian dari salah satu para ahli, lanjutlah ke manfaat layanan KKP atau KKP, yaitu manfaatnya diperolehnya pemahaman yang matang tentang diri sendiri dan perkembangan identitas yang unik. Yang kedua, adanya penerimaan diri sendiri, kepercayaan diri, dan penghargaan pada diri. Kemudian yang ketiga, adanya tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap perasaan orang lain atau empati. Yang keempat, ada memahami keadaan dan kebutuhan dari permasalahan tiap-tiap kelompok. Yang kelima, diharapkan klien mampu menentukan sikap pada pilihan yang tepat yang nantinya dilakukan dengan cara yang bijaksana. Setelah manfaatnya, ada juga asas-asas dalam KKP ini, yaitu asas kerahasiaan. Yang kerahasiaannya segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok diharapkan menjadi rahasia kelompok, baik bagi konselor atau anggotanya. Tidak diperbolehkan memsebarluaskan keluar kelompok, dan kelompok pemimpin kelompok dengan sungguh-sungguh memantapkan asas ini dengan tujuan agar seluruh anggota kelompok berkomitmen dalam melakukannya. Yang kedua, ada kesukarelaan dimulai sejak awal. Rencana pembentukan kelompok oleh pemimpin kelompok yang secara terus-menerus dibina oleh konselor melalui upaya-upaya dalam dinamika kelompok. Lanjut yang ketiga, asas lain-lain yaitu kegiatan, keterbukaan, kekinian, dan kenormatan. Asas yang keempat adalah asas kenormatifan hubungan dengan antara kelompok, yaitu dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok, serta dalam mengemas isi kebahasaan. Yang kelima, asas keahlian ditunjukkan oleh konselor pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok dengan tujuan untuk mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Nah, lanjut aja. Untuk menetralkan suasana di sini, alangkah baiknya kita melakukan salah satu game. Setuju? Setuju! Setuju game apa ini, Kak? Langsung saja, tebak-tebak nyanyi atau langsung menyanyi. Siapa yang kalah menyanyi? Kalau menyanyi aja ya, Yang Langsung mulai aja gamenya. Langsung mulai aja. Om Pimpa, dia lah. Om Puji ya. Om Pimpa.
nggak? Iya. Nggak bisa ulang? Udah bisa. Ya, karena saya terkena hukuman, saya akan memulai menyanyi. Maafkan saya jika gagal menghibur, tapi saya sudah berusaha. Kita mulai. Are you ready? Ready! Go. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena ibu memberi batu-batu ya ABC, sehat, kuat, dan tahan lama. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Lionel yang telah mempersiapkan satu lagu untuk menghibur teman-temannya. Lanjut saja ke acara berikutnya. Kita akan membahas masalah di antara teman-teman atau anggota kelompok ini. Dan semuanya akan mempersilahkan salah satu masalah dari kehidupannya. Kita mulai dari saya. Dan saya mempunyai masalah mengikuti pembelajaran di sekolah. Kalau saya, masalah penulis. Masalah saya di sekolah sering dibully. Hitung dulu. Masalah peran orang tua dalam pendidikan saya. Masalah saya selalu telat dalam mengikuti jam pelajaran. Mengalami masalah di keluarga yaitu keterbiasnya di broken home. Masalah saya tentang salah jurusan. Baiklah, semuanya sudah menjelaskan tentang apa yang sedang dialami. Baiklah, di antara anggota ini akan memilih salah satu masalah siapa yang akan dibahas. Langsung saja voting siapa yang akan dibahas. Dari sini siapa yang akan dibahas? Tunjuk dia. Lionel. Ini Lionel. Yaudah. Hai, Lionel. Gerhard. Lionel. Karena masalah Lionel yang dipilih tentang bullying, bolehkah Lionel menceritakan tentang apa masalah yang dialami? Boleh kak. Jadi saya mulai bercerita. Saya sudah bilang. Oke, terima kasih kakak telah memberi kesempatan. Terima kasih kepada kakak dan teman-teman telah mempersilahkan saya untuk konseling tentang permasalahan saya yang bermasalah bully. Oke. Ya. Saya mempunyai masalah di sekolah. Saya akui kemampuan saya dalam mengikuti pembelajaran saya kurang. Tapi teman-teman saya tidak menyupport saya, malah mengucilkan saya dan mengebelakangkan saya. Begitu juga pada guru-guru saya. Baiklah, di sini teman-temannya akan menanya terima kasih kepada Lionel yang telah mempersiapkan atau menceritakan tentang masalahnya. Baiklah, adakah teman-teman yang ingin bertanya kepada saudara Lionel? Apa faktor dan penyebab? Kenapa saya bisa dibully di sekolah? Karena saya akui saya berkurang dalam menangkap pelajaran. Saya agak lambat. Kepada saudara Samuel yang telah bertanya kepada temannya, adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya kepada Lionel. Jadi selama dibully sama teman-teman sekolah, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan adalah saya tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mental saya makin down. Dan saya menganggap sekolah itu tidak hal yang nyaman dalam pendidikan saya.
kepada saudari Dila yang telah bertanya kepada Lionel. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, tindakan apa atau perlakuan apa yang diberikan oleh teman-teman Anda atau guru Anda yang membuat mental Anda down? Ya seperti tindak pidana diskriminasi. Yang saya beri contoh, misalnya dalam pemilihan kelompok dalam sekolah, saya jarang ditunjuk oleh teman-teman yang lebih dari saya karena mereka mematokkan kelompok itu dari kemampuan masing-masing, tingkat kemampuan masing-masing. Terima kasih. Sekian. Terima kasih kepada Gerhard yang telah bertanya kepada Lionel. Baiklah, adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Respon apa yang Anda berikan ketika teman-teman Anda membuli? Ya, respon saya sebagai orang yang tertindas, saya hanya bisa diam dan mental saya semakin turun. Ya, respon saya sebagai orang yang tertindas, saya merasa sakit hati. Saya sering dan saya kurang terbuka kepada orang tua. Saya lebih memilih berdiam diri dan menangis. Terima kasih kepada saudari Sere yang telah bertanya kepada Lionel. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin? Baiklah, saya akan bertanya kepada Lionel, karena Lionel sering dibully, apakah ada langkah atau perubahan yang akan Lionel lakukan agar tidak dibully lagi? Langkah yang akan Perubahan nanti. langkah yang saya akan ambil untuk agar tidak dibully lagi, saya berusaha untuk belajar agar kemampuan saya setara dengan teman-teman yang lain dan meningkatkan sosialisasi dalam pelajaran sekolah, dalam lingkungan sekolah. Terima kasih kepada saudari Aini yang telah bertanya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Adakah pesan yang ingin Lionel sampaikan kepada para pembuli? Pesan yang ingin saya sampaikan, saya di sini sebagai pelajar juga, posisi kami sama-sama sebagai pelajar, walaupun kemampuan saya lebih rendah daripada yang lain, tapi saya juga mau, kemampuan saya juga ingin setara dengan teman-teman yang lain. Teman, kita ini sama-sama pelajar dan sama-sama ingin belajar dan sama-sama ingin sukses. Saya ingin teman-teman, para teman-teman saya, setiap manusia punya kekurangan. Jangan bully saya lagi karena saya punya hati untuk dijaga. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Salwa yang telah bertanya kepada Lionel, dan terima kasih juga kepada Lionel yang sudah menjawab pertanyaan dari Salwa. Baiklah, di sini teman-teman udah bisa mengetahui kesimpulannya. Di antara teman-teman ini, adakah yang ingin memberikan kesimpulan dari bullying yang dihadapi oleh Lionel? Saya. Kita dapat tarik kesimpulan dari bahwasannya bullying itu adalah tindakan yang kriminal ya, negatif. Karena itu secara sadar kita membuli teman-teman kita tanpa kita memikirkan mental seseorang. Jadi solusi dari bullying itu yang tepatnya untuk orang yang dibully, kita tumbuhkanlah rasa kepercayaan diri pada diri sendiri. Terus jadikan bully itu jadi semangat dan nggak berpatah, kayak mana bilangnya, nggak patah semangat gitu lah. Jangan hal yang karena bully itu kita jadi sedih,
nggak mental down. Sebenarnya tidak gitu, kita harus tumbuhkan rasa kepercayaan diri pada diri kita bahwasanya kita bisa dan mampu. Dan sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gila yang telah menyimpulkan dari masalah yang kita bicarakan ini. Adakah teman-teman yang lain ingin menyimpulkannya? Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Mungkin inilah terakhir dari pembahasan kita. Baiklah, kita tutup saja. Terima kasih pada teman-teman yang mau hadir, yang mau bantu melaksanakan acara KKB ini. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.